Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tara Regina Putri dari offering C2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dua kurva, yaitu kurva tegangan-regangan pada baja dan pada beton. Untuk yang pertama, kurva tegangan-regangan pada baja. Pada gambar tertera kurva tersebut dibagi menjadi 4 daerah yang berbeda, yaitu daerah A, B, C, dan D. Untuk daerah A, bisa dijelaskan bahwa kondisi awal baja merupakan kondisi elastis, artinya tegangan-regangan akan kembali ke titik nol bila gaya dihilangkan. Kondisi ini juga disebut dengan deformasi elastisitas. Kondisi ini sulit dilihat secara langsung karena nilainya yang sangat kecil. Untuk selanjutnya, pada daerah B terjadi deformasi plastis pada baja di titik FY atau tegangan leleh. Deformasi plastis terjadi ketika gaya terus-menerus ditambahkan hingga terbentuk garis lengkung untuk pertama kalinya, atau disebut dengan pertambahan panjang yang bersifat permanen. Setelah melewati titik FY, regangan terus meningkat meskipun tegangan relatif tidak berubah, dan kondisi ini sulit dilihat secara langsung. Selanjutnya, pada daerah C, jika gaya kembali ditingkatkan lebih jauh lagi, maka baja kembali mampu menerima tegangan sekaligus regangan yang lebih besar. Pada kondisi ini disebut dengan pengerasan regangan. Peningkatan pada kondisi ini terjadi hingga titik maksimum pada titik FO. Titik FO merupakan tegangan ultimate atau tegangan putus. Deformasi pada daerah ini dapat dilihat secara jelas. Terlihat bahwa bertambahnya panjang baja, namun terjadi pengurangan luas penampang pada tengah batang baja. Dan yang terakhir merupakan daerah D. Jika gaya terus ditambahkan, maka pada suatu ketika tegangan akan menurun seiring dengan bertambahnya regangan hingga akhirnya putus. Atau bisa dijabarkan dengan tegangan sama dengan 0. Selanjutnya terlihat kurva tegangan-regangan pada beton. Pada garis batas 0,30 F aksen C sampai 0,40 F aksen C, tegangan setara dengan 30 hingga 40% dari kuat tekannya. Pada kondisi ini, beton masih dalam kondisi linear dan retak pada beton belum terbentuk. Selanjutnya, pada garis batas lebih dari sama dengan 0,30 F aksen C sampai 0,40 F aksen C, tegangan melebihi 30 hingga 40% dari kuat tekannya. Pada kondisi ini, retak lekatan mulai terbentuk. Pada garis batas 0,70 F aksen C hingga 0,90 F aksen C, tegangan setara dengan 70 hingga 90% dari kuat tekannya. Pada kondisi ini, retak pada beton yang terjadi sebelumnya menjalar ke mortar secara terus-menerus dan beton sudah melewati batas elastisitas atau sudah dalam kondisi plastis. Dan yang terakhir, pada garis batas lebih dari F aksen C, setelah beton menerima tekanan lebih dari kuat tekannya F aksen C, sesaat sebelum terjadi keruntuhan, tegangan mengalami penurunan hingga 0,85 F aksen C. Namun, regangan terus meningkat hingga mencapai batas retak sebesar 0,003. Untuk menjawab pertanyaan nomor 2, apakah dari diagram tegangan-regangan dapat dianalisa sebuah material termasuk dalam material getas atau material ulet? Sebelum itu, mari saksikan terlebih dahulu video penjelasan mengenai kurva material ulet. Bahan yang ulet, kita akan melihat adanya elongasi atau perpanjangan yang nyata pada saat bahan ditarik. Kita melihat adanya nilai yield stress di mana bahan logam mulai mengalami deformasi plastis atau deformasi secara permanen. Kemudian, pada beban maksimum dicapai ultimate tensile stress. Nilai tegangan kemudian menurun disebabkan terbentuknya necking hingga mencapai fracture stress. Setelah menonton video tersebut, dapat dianalisa bahwa kurva material ulet memiliki kesamaan dengan kurva tegangan-regangan pada baja. Dikatakan demikian karena pada daerah B di titik FY merupakan yield stress atau deformasi plastis. Deformasi plastis merupakan pertambahan panjang yang bersifat permanen. Selanjutnya, pada kurva material ulet akan naik menuju ultimate tensile stress. Pada kurva tegangan-regangan baja, ultimate tensile stress terjadi pada daerah C, lebih tepatnya di titik FU. Pada titik ini terjadi peningkatan tegangan hingga batas maksimum. Dan yang terakhir, kurva akan menurun pada titik fracture stress. Pada kurva tegangan-regangan baja terjadi pada daerah D. Pada titik ini terjadi penurunan tegangan seiring dengan peningkatan regangan. Selanjutnya, mari saksikan video pembahasan mengenai kurva material getas. Elongasi bahan berkurang secara nyata. Pada kondisi ini, nilai ultimate tensile stress
dapat dianggap sama dengan fracture stress. Pada pengujian material getas, kurva yang terbentuk mirip dengan kurva tegangan-regangan pada beton, di mana dapat dijelaskan sebelum mengalami keruntuhan, pada kurva mengalami deformasi yang terlihat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.